Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Irfan untuk pelajaran biologi IPA, pelajaran IPA ya. Kita akan membahas tentang kemagnetan ya. Sebelumnya Bapak sudah mengirimkan video pembelajaran. Kalian sudah mengerti tentang kemagnetan tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama untuk materi kemagnetan ini. Dan jangan lupa yang belum absen silahkan absen dulu, dan yang belum ke sekolah untuk menemui Bapak silahkan Bapak tunggu ke sekolah, khususnya Danang Bapak tunggu di sekolah ya. Nah oke, kita mulai saja. Kemagnetan. Nah kemagnetan itu adalah magnet dapat menarik benda tertentu. Nah kalian sudah tahu kan magnet-magnet yang lainnya seperti magnet yang bentuknya bulat, bentuknya kotak, dan dapat menarik benda apapun yang terbuat dari logam ataupun dari besi dan nikel yang lainnya. Oke, magnet dapat menarik benda tertentu dan bahan magnet dan non magnet, sifat kemagnetan dan teori kemagnetan. Ini yang akan kita bahas tentang kemagnetan. Oke, simak videonya dan jangan lupa nanti ada beberapa tugas, tidak terlalu banyak, hanya satu tugas dan kalian kerjakan di kolom komentar ya. Oke. Gaya yang dialami oleh penghantar berarus dalam medan magnetik. Oke, jika sebuah penghantar listrik berada dalam medan magnet, pada penghantar akan mengalami gaya yang dinamakan gaya magnetik. Besar gaya magnetik ini dipengaruhi oleh besarnya arus pada kuat ya, pada kawat. Tahu kawat itu seperti lilitan ya, tali panjang itu. Dan pada Tamiya, tahu mobil Tamiya. Nah itu adalah salah satu arus magnetik yang sangat kuat, tergantung pada jenis lilitannya. Nah jadi ketika kalian masih kecil yang masih bermain mobil Tamiya, itu ketika mobil Tamiya itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, itu tergantung lilitan dan kekuatan arus magnetiknya. Jadi ada magnetik yang lilitan di dinamo itu ada yang warna kuning, warna hijau, dan warna emas. Nah itu adalah tergantung jenis magnet dan kuat arus listriknya. Maka untuk mengetahui kecepatannya itu dilihat dari jenis lilitan. Nah seperti itu ya. Seperti kalian yang ketahui pada waktu kecil yang bermain Tamiya pasti tahu, itu memiliki teknik lilitan yang sangat tebal. Ketika tebal berarti arus listriknya kuat, seperti dengan magnet ini. Besarnya arus pada kawat. Nah kuatnya medan magnet di sekitar kawat. Nah seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu contohnya adalah mobil Tamiya. Arah garis gaya magnetik terhadap arah arus listrik. Nah, jadi gaya terbesar terjadi jika garis gaya magnetik tegak lurus terhadap arah arus listrik. Nah, jadi tadi seperti Bapak yang sudah katakan tadi, lilitan pada dinamo mobil Tamiya itu adalah salah satu faktor penentu kecepatan mobil Tamiya tersebut. Nah, ketika kalian bernostalgia lagi memiliki mobil Tamiya tadi, bongkar itunya, dinamonya, dan lilit kembali dengan rapi ya, dengan tebal. Ketika tidak tebal maka kecepatannya itu tidak bertambah. Namun semakin tebal lilitan pada dinamo tadi maka kecepatannya bertambah pada Tamiya tersebut. Oke, kemagnetan. Nah, mohon maaf ini gambarnya terlalu buram ya, karena ISO-nya Bapak ini aperture-nya kurang bagus ini. Kemagnetan itu membahas tentang nih, cara membuat magnet itu adalah menggosok, kemudian aliran arus listrik dan induksi. Menggosok salah satunya adalah kamu coba penggaris besi dan kamu gosokkan pada rambut kamu, atau penggaris plastik kamu gosokkan ke rambut dan kemudian kamu tempelkan pada suatu benda, salah satunya adalah pulpen di ujungnya. Maka si pulpen tadi itu akan menempel ya, karena menggosok tadi akan mengakibatkan aliran listrik dan daya tarik magnet ya, seperti itu. Tidak penggaris saja, salah satunya adalah pisau kamu gosokkan dengan magnet, yang magnet kotak itu kamu gosokkan. Nah kemudian kamu tempelkan ke benda yang berbahan dasar besi, maka si pisau yang telah digosok oleh magnet tadi akan menempel. Nah seperti itu. Kemudian aliran arus listrik. Nah seperti ini. Listrik yang ada di rumah kalian itu mengandung magnetik. Salah satunya adalah di
Kuningan ya, bukan di Kuningan di kota bukan, tapi Kuningan yang ada di dalam tuh kabelnya itu yang warna kuning itu. Nah, itu namanya kuningan. Itu mengandung arus magnetik juga. Kemudian induksi. Apa sih Pak induksi itu? Induksi adalah perpindahan ya, perpindahan dari arus listrik ke panas, kemudian panas ke dingin. Nah, itu namanya induksi. Itu juga bisa mengakibatkan arus magnetik. Oke. Nah, ada teori kemagnetan bumi. Itu adalah medan magnet. Alat dengan prinsip elektromagnetik, dan si medan magnet ini disebut dengan gaya Lorentz ya, yang seperti ini tuh yang seperti ini gaya Lorentz namanya, dan penggunaannya nah seperti itu ya. Kemudian sifat magnet, bahan-bahannya itu ada 3 ya, perhatikan. Sifat magnet bahannya ini ada 3, ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik ya. Kalian bisa lihat pada buku cetak halaman 181. Di sana ada pembahasan tentang ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik ya, seperti itu. Ya, tugasnya Bapak cuma satu, kalian tulis fungsi dan arti dari setiap bahan magnetik ini. Yang 3 ini ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, ada pada halaman 181 di buku cetak ya. Kalau nggak salah 181 atau 182 ya, kalian cari saja pokoknya sekitar situ ya. Di teori magnet saja, di hanya 3 ya, kalian cari ferromagnetik itu apa, paramagnetik itu apa, dan diamagnetik itu apa. Foto kirim ke via WA atau di kolom komentar di Google Classroom. Oke, sifat kutub magnet yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Nah, ini kita akan bahas bagaimana sih sifat kutub magnet tadi. Ada 2 ya, tarik menarik dan tolak menolak ya, seperti itu. Ada yang tarik menarik dan tolak menolak. Kalau dia membuatnya nyaman berarti tarik menarik, kalau tidak nyaman tolak menolak, seperti itu. Kamu jangan pacaran dulu. Magnet itu memiliki 2 kutub. Kutub tadi ada kutub utara dan kutub selatan, menghasilkan medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Adalah kuat arus listrik yang ada pada magnet tersebut. Jadi kuatnya, powernya, ultinya medan magnet itu ya. Jadi mengerjakan gaya pada kutub sejenis berupa gaya tolak menolak, dan ini mengerjakan gaya pada kutub tak sejenis berupa gaya tolak menolak. Nah, kalau sejenis gaya tolak menolak sama saja. Kalau misalkan kutub utara dengan kutub utara tolak menolak, kalau kutub selatan dengan kutub selatan tolak menolak. Tapi kalau kutub utara dengan kutub selatan, nah baru terjadinya tarik menarik, seperti itu. Magnet. Nah, magnet itu ada secara alamiah dan ada secara buatan. Magnet alamiah itu adalah magnet bumi, batuan-batuan yang terdapat di alam. Magnet bumi itu terletak pada, kamu contohnya apa ya, kamu ambil kompas kalau punya ya, kalau punya kompas kamu ambil, dan ini adalah salah satu contoh magnet. Ini magnet bulat, magnetnya Bapak ini. Dan ini adalah kompas. Nah, magnet kompas ini akan selalu menuju ke utara. Nah, karena apa? Karena titik magnet di bumi itu di utara, north. Ya, namanya kompas. Kalian bisa cari di toko-toko buku juga ada, alamiah. Nah, itu magnet bumi, batuan-batuan yang terdapat di alam ya, seperti itu. Kalau kamu tersesat menggunakan kompas, cari di utara saja, pasti itu ada jalan keluarnya. Nah, buatan ada dari bahan gaya tolak menolak, yaitu berbentuk batang, ladam, dan lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, ini berbentuk batang. Nah, ini ketika yang hitam ditempelkan dengan yang hitam lagi, maka dia akan terjadi tolak menolak. Namun kalau yang merah dengan yang hitam itu adalah saling tarik menarik. Nah, ini daya magnetnya sudah lemah ini ya. Yang lebih kuat yang lingkaran. Nah, seperti itu. Gaya tolak menolak. Kemudian ada transformator, ada generator dan relay, bel listrik, alat ukur listrik. Nah, seperti itu ya.
Sifat-sifat magnet. Benda magnetik itu berdasarkan kemampuannya ya. Ada benda magnetik dan benda non magnetik. Kalau benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda magnetik. Tapi kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda non magnetik. Nah, salah satunya apa? Benda yang non magnetik tadi. Nih, salah satunya adalah tembaga, baja, plastik, karet, dan aluminium. Nah, namun kalau benda magnetik itu ada ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Nah, ferromagnetik benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Nah, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt ya. Nah, paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, tembaga, dan garam. Nah, jadi kalau kamu punya magnet seperti Bapak tadi, kamu coba digaram garam dapur yang kamu punya NaCl, kamu tempelkan ke magnet, maka itu akan nempel. Cuman ini paramagnetik yaitu lemah. Kalau ferromagnetik adalah kuat ya, benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Kalau paramagnetik itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Nah, diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut ya. Bismut itu sejenis ster yang cair ya, seperti itu. Ferromagnetik benda yang dapat ditarik dengan kuat, paramagnetik benda yang ditarik lemah oleh magnet, dan diamagnetik benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini selatan ya, ini north, nah utara. Kita itu kalau berbeda kutub itu tarik menarik. Nah, seperti ini itu tarik menarik. Namun kalau berbeda kalau yang kutubnya sama itu tolak menolak. Nah, kita lihat di sini N dengan N itu tolak menolak. Ini dia, itu tolak menolak N dengan N. Nah, kemudian N dengan S itu akan tarik menarik. Nah, seperti itu. Ini cara menghitung medan magnet. Cara menghitung medan magnetnya adalah ada bar magnet or magnet, nggak tahu nih bahasa Inggris, electromagnetic field ya, like poles attract dan unlike poles attract ya, seperti itu. Ini rumusnya, kalian tulis di buku, ini rumusnya. Nah, seperti ini nanti Bapak jelaskan ada di pertemuan berikutnya. Nah, jadi bagaimana Pak cara menghitungnya? Nah, tadi B itu adalah dalam W, watt ya, meter per 2, I dalam ampere, N adalah jumlah lilitan, A jari-jari lilitan dalam meter. Jadi induksi magnetik di pusat lingkaran tadi bisa dihitung. B sama dengan alfa 0 per 2 dikali I dikali N bagi A. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian tulis rumusnya yang ini untuk menghitung induksi magnetik di pusat lingkaran. Jadi seperti itu. Jari-jari 0 per 2 dikali I dikali N dibagi jari-jari lilitan. Nah, seperti itu ya. Kita nanti akan buat contohnya seperti itu. Oke. Nah, permeabilitas zat. Nah, kalau permeabilitas zat itu merupakan salah satu parameter petrosifik yang berupa kemampuan batuan yang dapat meloloskan fluida ya. Jadi medan magnetnya itu kuat sekali kalau permeabilitas. Nah, kuat medan magnet H, B itu rapat garis gayanya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kuat medan magnet dari suatu titik sebanding dengan garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Jadi permeabilitas itu adalah parameter ya, pengukuran yang berapa kemampuan. Jadi permeabilitas itu adalah kemampuan di mana suatu zat itu dapat mengendalikan dan mengontrol jenis zatnya tersebut ya, seperti itu. Ini adalah rumus kuat medan listrik. Kalian tulis di buku tulis dan kirimkan di via WA Bapak. Ada E sama dengan F dibagi Q, atau E sama dengan K dibagi K
K per Q per R 2 kuadrat ini. Kuat medan listrik. N atau C. F-nya adalah gaya tarik menarik antar muatan dan muatan listrik, itu C. Dan konstanta itu 9 kali 10 per pangkat 9 N M kuadrat dan C atau C kuadrat. Nah, seperti itu. Contohnya ya, kita coba lihat rumusnya. Nah, rumusnya adalah E sama dengan F dibagi Q. Nah, E adalah kuat medan listrik, gaya tarik magnet antar muatan, dan Q adalah muatan listrik. Nah, jadi untuk mengukur kuat medan listrik magnet, itu caranya adalah E sama dengan F dibagi Q. Nah, misalkan kuat magnetnya adalah 60, ininya 20. Berarti kuat arus magnetnya adalah 30 N. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Terima kasih banyak. Barangkali masih ada kesalahan dari Bapak mohon maaf. Jangan lupa tugasnya hanya satu ya, tugasnya satu itu saja, ditulis di buku tulis untuk arsip kalian. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.